Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Erna Wijayanti Rahayu dari Prodi Arsitektur Universitas Pendidikan Mandalika sebagai pengampu mata kuliah Struktur dan Konstruksi Bangunan 1 pada semester 2. Dengan bobot SKS, 3 SKS terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini membahas tentang struktur dan konstruksi bangunan sederhana yang mencakup pengertian, komponen, dan sistem struktur rumah tinggal yang meliputi fondasi, slope, kolom, ring balok, pintu jendela, atap, lantai, plafon, dan sanitasi. Kemampuan akhir yang diharapkan dalam mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami struktur dan konstruksi bangunan serta membuat gambar kerja bangunan rumah tinggal. Pencapaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam mengerjakan latihan dan tugas bangunan sederhana atau dengan kata lain rumah tinggal. 2. Menguasai struktur dan konstruksi serta rancangan rumah tinggal dalam gambar kerja rumah tinggal. 3. Menunjukkan sikap mandiri dalam mengerjakan gambar kerja rumah tinggal. 4. Mampu mengkomunikasikan rancangan gambar kerja rumah tinggal yang komunikatif dengan teknik manual dan digital. Jumlah pertemuan adalah 16 kali pertemuan dengan rincian waktu setiap pertemuannya, yaitu 1. Tatap muka, teori 2 SKS kali 50 menit, praktek 1 SKS kali 150 menit, 2. Tugas struktur 1 SKS kali 60 menit, 3. Tugas mandiri 1 SKS kali 60 menit. Bahan kajian ruang lingkup mata kuliah ini: 1. Konstruksi bangunan sederhana atau bangunan rumah tinggal. 2. Fondasi bangunan. 3. Struktur balok pada bangunan. 4. Dinding bangunan. 5. Konstruksi pintu dan jendela. 6. Atap bangunan. 7. Struktur plafon. 8. Sistem pencahayaan. 9. Struktur lantai. 10. Sanitasi dan pada bangunan. Sistem pembelajaran perkuliahan dilaksanakan dengan luring atau tatap muka dan daring atau menggunakan e-learning melalui Google Classroom dan WhatsApp. Adapun metode pembelajaran: 1. Ceramah, 2. Diskusi, 3. Pembelajaran berbasis proyek atau disebut project based, 4. Kajian pustaka. Materi perkuliahan: 1. Pendahuluan struktur dan konstruksi bangunan sederhana meliputi merancang desain rumah tinggal tipe 45. 2. Fondasi bangunan rumah tinggal mencakup jenis, fungsi, fondasi, dan struktur fondasi batu kali bangunan sederhana, gambar fondasi batu kali, serta pelaksanaan pekerjaan batu kali. 3. Struktur fondasi batu bata bangunan rumah tinggal mencakup kriteria batu bata, sistem pekerjaan fondasi batu bata, gambar fondasi batu bata. 4. Struktur balok slope bangunan rumah tinggal mencakup fungsi, letak slope, sistem penulangan, pekerjaan beton, balok slope, gambar balok-balok slope lainnya. 5. Struktur balok kolom bangunan rumah tinggal mencakup fungsi, jenis, letak kolom, sistem penulangan, pekerjaan balok kolom. 6. Struktur balok ring bangunan rumah tinggal mencakup fungsi, jenis, balok ring, sistem penulangan, pekerjaan balok kolom. 7. Pintu jendela bangunan mencakup fungsi, jenis,
bentuk sambungan pada konstruksi pintu jendela. 8. Struktur balok lantai mencakup fungsi, jenis, balok lantai, sistem penulangan, pekerjaan balok lantai. 9. Dinding bangunan mencakup fungsi, macam-macam dinding bangunan, sambungan batu bata dan batako. 10. Struktur atap mencakup fungsi, bentuk atap, bahan penutup atap, konstruksi atap. 11. Struktur plafon mencakup fungsi plafon, bentuk plafon, bahan plafon, dan konstruksi plafon. 12. Sistem pencahayaan listrik mencakup fungsi, jenis pencahayaan buatan, simbol-simbol gambar untuk instalasi listrik. 13. Lantai bangunan mencakup fungsi, macam-macam lantai, bahan-bahan lantai bangunan, cara pekerjaan lantai. 14. Sistem sanitasi mencakup jaringan utilitas rumah tinggal, meliputi jaringan air bersih, jaringan air kotor. Adapun materi kuliah ini dapat diakses melalui Google Classroom. Dalam memberikan penilaian, saya mempertimbangkan beberapa aspek. 1. Aspek penilaian partisipasi atau diskusi. Meliputi 1. Aktif dalam menyatakan pendapat seperti bertanya, menjawab, menambahkan pendapat, dan mempertahankan argumen 25%. 2. Sikap dalam menyatakan pendapat seperti sopan, tidak memaksakan pendapat, menghargai pendapatan orang lain, tidak menyela pembicaraan 25%. Ketiga, cakupan materi pertanyaan yang relevan, hot, realistis, dan to the point 25%. Keempat, kemampuan menjawab pertanyaan yang relevan, sistematis, ilmiah, dan to the point 25%. Aspek penilaian tugas. 1. Ketepatan dalam mengerjakan tugas 20%. 2. Kelengkapan tugas 20%. Ketiga, kerapian 20%. Keempat, kebersihan gambar 20%. Kelima, ketepatan waktu pengumpulan 20%. Adapun komponen penilaian hasil akhir mahasiswa meliputi 1. Partisipasi atau diskusi 20%, 2. Penugasan 30%, 3. Ujian tengah semester 20%, 4. Ujian akhir semester 30%, 5. Ditambah dengan nilai praktek. Berikut kita saksikan proses pembelajaran mata kuliah struktur dan konstruksi bangunan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Pada hari ini untuk mata kuliah struktur dan konstruksi 1, kita mulai dengan materi pertemuan pertama dengan topik yaitu struktur konstruksi bangunan sederhana. Di mana struktur bangunan sederhana ini struktur bangunan adalah bagian-bagian yang terdiri dari fondasi, kolom, slope, terus apa lagi? Dinding, terus apa lagi? Kalian mungkin sudah pada tahu di rumah kalian itu semua unsur daripada atau elemen daripada struktur bangunan itu. Jadi nanti kalau di rumah kalian lihat fondasi itu seperti apa? Slope itu seperti apa? Letaknya di mana? Kolom itu seperti apa? Letaknya di mana? Ring balok itu ada di mana? Letaknya di mana? Tolong kalian perhatikan. Karena mata kuliah ini tidak akan jauh berbicara ke arah sana, Sementara
konstruksi di sini adalah gabungan daripada struktur-struktur dan elemen struktur tadi itu dengan gabungan dari struktur dengan elemen non struktur ya. Jadi di elemen struktur itu tadi terdiri dari kolom, slope, balok, dan atap. Itu dijadikan satu bagian, kemudian elemen non strukturnya di sini misalnya dari segi interior ya, tampilannya itu namanya non struktur. Jadi struktur konstruksi itu merupakan seperti contohnya konstruksi rumah tinggal, konstruksi jembatan, konstruksi gedung, ya seperti itu ya. Jadi kalian harus mempunyai gambaran atau kajian ke arah sana sebelum mata kuliah ini kita mulai. Pada sesi-sesi berikutnya nanti kalian harus mencari tahu dulu nanti supaya kita di pertemuan berikutnya terjadi komunikasi atau diskusi tanya jawab tersebut ya. Bangunan itu dapat dikelompokkan menjadi 4. Apa saja? Ya. Kalau bangunan gedung itu apa saja? Coba Muji. Kantor. Terus? Rumah sakit. Rumah dan lain-lain. Untuk Saiful? Yang termasuk bangunan transportasi? Jalan, jembatan, rel kereta api, terminal, pelabuhan, lapangan terbang, dan lain-lainnya. Terus kalau bangunan air ya, apa aja? Kalau bangunan khusus itu apa aja? Ya. Jadi kalau bangunan rumah tinggal itu masuk di kelompok mana? Ya, bagus. Berarti sampai di sini kalian sudah paham ya, apa itu bangunan rumah tinggal itu masuk di kelompok bangunan gedung. Nah, sekarang untuk rumah tinggal sendiri itu adalah apa pengertiannya? Ada yang tahu nggak? Dari kalian ini ada yang tahu nggak? Coba angkat tangan yang paham. Ayo, Besti. Sebagai tempat tinggal yang berfungsi untuk tempat hidup bagi manusia yang layak. Oke. Yang lainnya ada? Ada pendapat lain nggak selain seperti Besti? Mungkin kalian pernah membaca atau pengetahuan kalian sendiri mengenai rumah tinggal itu apa? Ya, coba si Nanda? Tempat hunian, ya. Jadi rumah tinggal itu juga dapat didefinisikan adalah sebagai tempat kita bernaung atau tempat hunian untuk kita beraktivitas. Ya. Jadi makin banyak kalian mempunyai kajian, makin banyak kalian mendapatkan inspirasi daripada materi ini ya. Dalam konstruksi bangunan harus mempunyai 5 syarat. Apa aja syaratnya? Kuat. Nah, kalau kekuatan ini penting nggak? Penting. Kenapa dia penting? Ya, karena konstruksi ini adalah menentukan daripada umur daripada suatu bangunan. Jadi sangat dipentingkan adalah kekuatan dan keawetan material dari
bangunan tersebut, ya. Kalau dari segi fungsi apa? Tadi dari arti apa? Bentuk. Nah, kalau kita arsitektur, kita orang arsitek ini harus bagaimana fungsinya? Harus estetik, dia harus organisasi ruangnya, ya harus sesuai dengan penghuninya, ya. Jadi nanti di sini kalau kalian dalam mendesain rumah tinggal itu antara rumah tinggal si A dengan si B akan menghasilkan produk yang lain. Karena apa? Karena ini berdasarkan dari perilaku yang berbeda dari kedua individu tersebut. Contohnya, si A ini dia adalah berprofesi seorang arsitek, yang si B berprofesi sebagai seorang dokter. Dari kedua individu ini, dia akan mempunyai kebutuhan ruang yang berbeda. Sehingga di sini akan ada fungsi daripada ruang tersebut akan berbeda. Jadi kita tidak akan menghasilkan satu produk rumah tinggal itu akan sama untuk semua hunian. Upayakan kalian ini arsitek harus disesuaikan dengan kebutuhan daripada individunya, ya. Yang ketiga adalah apa? Keindahan. Dari segi indah kalian jelas harus menguasai, ya. Indah di sini adalah estetika, ya. Ya, kita arsitek itu harus ada nilai arts-nya atau seninya. Di situ ditampilkan adalah ini akan menghasilkan produk tampilan yang lebih menarik. Akan beda hasil karya seorang arsitektur dengan seorang tenaga ahli bangunan lainnya, ya, seperti sipil dan lainnya. Yang kedua adalah higienis. Ya, ketiga, ya. Keempat di sini adalah higienis. Di higienis di sini maksudnya adalah bersih. Terus apa lagi? Sehat. Nah, nyaman, ya betul. Di sini kalau kita sebagai seorang desain atau kalian nanti sebagai seorang arsitek, ya, kalau rumah itu seperti higienis harus apa yang dilengkapin? Ya, terutama adalah satu, sirkulasi udara. Kedua, pencahayaan. Sirkulasi udara itu mencakup apa aja? Jendela, terus apa? Booster? Apa namanya? Kalau bahasa anunya apa? Angin-angin atau ventilasi. Nah, jadi itu harus diperhatikan nanti kalau kalian dalam mendesain itu peletakan daripada bukaan-bukaan tersebut, ya. Terus kalau dalam segi pencahayaan, lampu itu adalah apa? Pencahayaan apa itu? Buatan. Itu harus kalian perhatikan adalah penempatan titik lampunya. Kedua, pencahayaan buatan. Itu berupa apa? Sinar matahari. Jadi di sini yang berpengaruh apa? Apa? Yang berpengaruh dalam desain bangunan kalian apa? Untuk pencahayaan alami itu apa? Jendela, ya. Ingat, sekali lagi Ibu jelaskan bahwa peran daripada bukaan jendela itu sangat penting, ya. Jadi harus diperhatikan. Kelima adalah ekonomis. Di mana ekonomis di sini harus ada kehematan biaya. Jadi kalian dalam mendesain itu ya upayakan tidak boros, biaya yang dikeluarkan adalah seminim mungkin, tetapi dengan produk yang bagus dan berkualitas. Terus bagian struktur daripada struktur bangunan itu apa aja? Terus
Daripada struktur bawah ini apa saja? Di sini bisa dilihat adalah pondasi, terus dinding. Terus kalau struktur tengah atau badan bangunan apa? Tembok atau dinding ya. Tembok, jangan bilang tembok tetapi dinding. Dinding terus kolom, ring, balok. Kemudian kepala bangunan apa aja? Kuda-kuda, terus genteng atau penutup atap lainnya ya. Ya, itu termasuk daripada bagian dari struktur. Sementara elemen struktur itu adalah pondasi, ya, kolom, slup. Terus kalau bagian tengahnya atau badan bangunan adalah dinding, kolom, ring, balok. Ya, ke bagian atasnya kuda-kuda, atap, terus bahan penutup atap. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau gimana yang kurang jelas dari materi yang Ibu ajarkan? Sudah jelas? Karena kita di mata kuliah ini kita akan ada latihan nanti. Jadi kalian di sini ada latihannya, di mana latihan nanti akan kita membuat gambar denah dan tampak bangunan rumah tinggal tipe 45. Gambar denah di sini Ibu akan meminta kalian mulai dari gambar denah, kalian buat produk gambar denah 45 dengan skala 1:100. Begitu juga dengan tampak bangunan atau arah hadapnya dari 4 sisi. Ya, dan ya depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Dan tidak lupa juga dengan 2 buah potongan. Ya, potongan arah horizontal dan vertikal. Dengan format yang kalian harus gunakan adalah format kertas A3 ya. Yaitu kalian harus bisa dengan metode manual maupun AutoCAD. Kalian ngerti nggak? Denah itu apa? Ya, ngerti ya. Coba sekarang Joyan. Denah adalah suatu bangunan yang dipotong 1 meter dari atas yang memperlihatkan posisi-posisi dari ruangan-ruangan yang ada di dalamnya, seperti posisi kamar, posisi kamar mandinya, dan posisi dapurnya. Maupun di denah juga memperlihatkan dindingnya, bahkan sampai sedetail dindingnya juga diperlihatkan. Ya, oke ya. Yang lain? Ada pendapat lain lagi? Yang dimaksud dengan denah apa? Yang kalian paham tentang denah apa? Apa itu denah? Ya, coba Jen. Gambar garis sederhana dalam bentuk 2 dimensi yang menunjukkan struktur dinding. Ya. Jadi di sini denah itu adalah tampak dari atas posisi daripada bangunan itu ya. Jadi kalian secara globalnya ya kalian harus membuat dulu organisasi ruang apa yang dibutuhkan dalam rumah tinggal tersebut ya. Ingat yang di tugas ini adalah untuk rumah tinggal tipe 45. Nah, di sini apakah kalian sudah bisa menghitung daripada berapa KDB daripada atau keperluan daripada denah dari 45 meter persegi tersebut? Misalnya kalian punya
tanah ya 1 are ya atau 100 meter persegi. Yang terbuat atau yang tergambar menjadi denah itu berapa meter persegi luasnya? Kalau 45? Ya, coba Joyan berapa? Kalau di Pembatima yang 45 seperti contohnya bangunan di Pembatima kan seperti ukurannya 9 kali 5 bangunannya. Muji. Coba kamu di sini kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan untuk seorang dokter? Profesi seorang dokter, kebutuhan ruang apa aja yang bisa diperlukan, yang bisa kamu tampilkan di dalam denah kamu nanti? Ya, sekarang profesi dokternya dokter apa dulu? Dokter gigi. Ya, sebutkan apa aja kebutuhannya? Praktek ya. Kalau dokter itu jelas dia butuh ruang praktek ya. Jadi kita harus menyediakan paling tidak 1 ruang untuk praktek ya. Tapi kalau dia seorang profesi arsitek, apa yang dia butuhkan? Ya, ruang studio atau ruang kerja. Nah, kalian sudah paham dari 2 profesi tersebut ya. Jadi nanti kalau dalam mendesain sebuah produk rumah tinggal 45, saya diupayakan hasil produk mahasiswa yang satu dengan yang lainnya akan berbeda. Jadi di sini saya harap kemandirian dan tanggung jawab kalian dalam mengerjakan tugas kalian tampilkan ya. Sampai di sini ada yang nggak yang ditanyakan nih? Kalau ya coba. Apakah rumah tinggal lantai 2 bisa termasuk sederhana? Kalau rumah tinggal lantai 2 termasuk bangunan sederhana enggak? Coba ada yang bisa jawab enggak dari kalian ini? Sebelum ibu yang menjawab. Ada? Tidak ada? Ya baiklah ya. Jadi rumah tinggal kalau lantai 2 itu tersebut termasuk bangunan bertingkat rendah. Jadi kategori untuk bangunan sederhana adalah bangunan yang tidak bertingkat ya. Sedangkan bangunan bertingkat rendah adalah bangunan 2 lantai sampai 4 lantai. Sedangkan bangunan tinggi bangunan yang dari 5 sampai atas. Sedangkan ada lagi bangunan bentang lebar itu berdasarkan dari luas panjang bentangan strukturnya ya. Jadi ada 5 kategori untuk bangunan ya. Jadi kalian harus hati-hati di sini. Jadi kalian bisa memilah-pilah dari mana bangunan mana-mana saja yang termasuk bangunan sederhana ya. Saya rasa cukup sekian. Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Minggu depan Ibu harapkan kalian bisa mengeluarkan produk yang lebih bagus ya. Terima kasih.